apa kabar? Selamat pagi. Kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan bersiap-siap untuk kembali belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur saat ini Tuhan sudah memberi kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin acara ini supaya kami juga mengerti dan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jika di hadapan kalian dihadapkan ada buah-buahan tetapi dari plastik, apakah itu bisa dimakan? Pasti tidak bisa dimakan karena itu palsu, ya, buah-buahan palsu dari plastik. Seringkali saat Natal juga kita menggunakan pohon-pohon Natal dari plastik. Tidak, yang sebenarnya bukan pohon cemara yang asli. Tapi ada juga yang membuatnya dari pohon cemara asli, ya, sehingga kelihatan lebih alamiah. Nah, jika kalian diberi motor-motoran atau mobil-mobilan, yuk kamu ke pasar pakai ini, pakai motor-motoran atau mobil-mobilan, bisa nggak? Nggak bisa kan? Pasti kita ingin yang asli, motor asli, supaya bisa dipakai mengantar kalian semua oleh mama papa ke sekolah misalkan, atau ke gereja. Jadi lebih baik yang asli daripada yang palsu. Di sini kita akan membaca Yehezkiel 13 ayat 1 sampai 23. Apa sih yang palsu di sini? Tuhan tidak suka yang palsu. Yuk kita baca. Buka ya kitabnya semuanya. Yehezkiel 13 ayat 1 sampai 23. Hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin topan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, di dalam amarahku aku akan membuat angin topan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya.
Dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Allah. Ya, Tuhan marah karena apa? Ada banyak nabi-nabi palsu yang membawa umat Israel tertipu, ya, sehingga mereka mempercayai nabi-nabi palsu itu, padahal itu bukan dari Tuhan. Jadi apa yang dikatakannya itu semua adalah kebohongan, dusta, semua adalah karangan mereka saja, ya. Nah, maka dari itu kita harus tahu mana ini perkataan yang dari Tuhan, yang benar firman Tuhan atau bukan. Caranya apa? Banyaklah kita anak-anak Tuhan setiap hari baca firman Tuhan. Dari mulai pertama nih Kejadian, ya, satu pasal sehari, sampai di akhir perjanjian baru di Wahyu, ya. Nah, anak-anak, kenapa? Supaya kita tahu mana perkataan dari Tuhan atau bukan. Kalau sekarang ini kalian masih muda, masih kecil, itu memori kalian tuh masih bagus. Jadi kalian saat kalian membaca ini akan teringat sampai nanti kalian tua. Ibu pernah lakukan itu dulu, ya, lagi kecil. Semua di gereja ibu dulu harus baca firman Tuhan. Jadi seenggak-enggaknya kita itu sampai sekarang ingat, oh iya itu firman Tuhan, ya. Kalau itu bukan kok, nggak ada rasanya itu di Alkitab. Nanti kita cari lagi, kita baca lagi, gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang rajin-rajinlah baca firman Tuhan supaya kita tidak tertipu oleh nabi-nabi palsu yang suka berbohong, yang mereka katakan itu firman Tuhan, dari Tuhan. Nah, tadi kan katakan ada damai sejahtera, padahal kata Tuhan saya tidak mengatakan itu, gitu ya. Nah, sehingga apa? Nabi-nabi palsu itu akan mendapat murka Tuhan. Kata Tuhan, tidak akan masuk menjadi umatku. Otomatis orang-orang yang menipu, orang-orang yang berbohong, firman Tuhan katakan tidak masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kita mau masuk kemana coba? Kita takut, gak mau ya kalau menjadi orang penipu, menjadi pendusta, gitu kan. Karena Tuhan katakan tidak menjadi umatku orang-orang seperti itu. Kita juga tidak bisa ditipu kalau kita sering baca firman Tuhan, karena kita tahu mana yang benar dan yang salah. Orang-orang pendusta tadi, seperti tadi yang bohong-bohong itu, ya, yang nipu-nipu itu, Tuhan akan murkai, Tuhan akan habiskan, Tuhan akan lebas, ya, ditebas sama Tuhan, dihilangkan dari bumi ini, ya. Adik-adik, maka dari itu yuk kita sama-sama rajin baca firman Tuhan dan tidak menipu-nipu, ya, supaya kita juga tidak bohong-bohong. Takut kalau orang bohong, orang penipu itu nanti seperti nabi-nabi palsu tadi, sama Tuhan dihilangkan, dimurkai, ya. Tuhan marah, Tuhan hukum orang-orang itu. Kemudian supaya kita tidak tertipu, supaya kita tahu mana yang benar dan yang palsu, kita harus rajin baca firman Tuhan. Mau ya? Semangat ya, rajin baca firman Tuhan mulai sekarang. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan meminta kami untuk terus membaca firman Tuhan supaya kami tidak tertipu dan supaya kami tahu mana yang benar dan yang salah. Tuhan memimpin dan menolong kami semua anak-anak-Mu untuk rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus